Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk ke praktikum 11 ya. Dalam pembahasan Laravel, di praktikum 11 ini kita membahas tentang konsep dasar MVC, Model View Controller, dan juga kita akan melakukan read data. Nah, read data sendiri itu apa sih teman-teman? Read data sendiri itu adalah menampilkan data yang telah ada isinya di dalam database atau di dalam server SAM gitu teman-teman. Nah, teman-teman sendiri eh, tidak perlu membuat database dari ulang gitu. Di sini gue udah menyiapkan database-nya, teman-teman tinggal download dan tinggal teman-teman import di dalam PHP MyAdmin teman-teman. Ya, teman-teman bisa download database-nya di drive ini, nanti linknya gue kasih. Lalu yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman nyalain dulu SAM-nya di sini. Nah, kalau udah dinyalain SAM-nya, silakan teman-teman buka localhost PHP MyAdmin. Sambil membuka localhost PHP MyAdmin-nya, teman-teman jangan lupa di-download database-nya. Simpan aja database-nya di-download, namanya db_laravel. Oke, kalau udah, di sini teman-teman bisa bikin database baru, klik baru. Terus teman-teman boleh kasih namanya db db penjualan, db e-commerce, atau db all shop ya. Nah, kita bisa pakai salah satu dari itu. Misalnya, ini kan praktikum untuk 3 kelas sekaligus ya, SI 12, SI 1, dan juga TI 8. Nah, masing-masing kelas itu nama projectnya beda-beda. Tapi kita akan coba pakai yang namanya nama project dari teman-teman SI 1 ya. Jadi db underscore e-commerce misalnya. Nah, kalau teman-teman SI 12 boleh bikin db underscore penjualan. Kalau teman-teman TI 8 boleh bikin db underscore all shop gitu. Buat. Oke, udah dibuat nih teman-teman. Nah, di sini kita udah masuk ke database e-commerce gitu, tapi belum ada tabelnya. Nah, tabelnya di mana? Tabelnya kita import dari file DB yang teman-teman download di Google Drive tadi gitu. Bentar ya, agak lama. Coba di refresh. Oke. Ya, klik import. Terus teman-teman silahkan pilih file database yang tadi teman-teman download gitu. Klik db underscore laravelnya, download, terus import. Nah, udah berhasil ya, berhasil diimport. Nah, di dalam DB e-commerce di sini ada yang namanya 3 table. Bentar, kita buka relasinya. Nah, di dalam DB e-commerce di sini ada 3 table. Table produk, table kategori produk, dan juga table pesanan. Oke, kita simpan dulu biar halamannya nggak berubah. Oke, di sini tabel produk berelasi ke tabel kategori produk, yang dimana tabel produk membutuhkan data kategori produk dari tabel kategori produk gitu. Jadi yang diambil itu ID-nya gitu. Dia membutuhkan ID kategori produk dari tabel kategori produk. Cuman nanti yang ditampilin itu nama dari kategori produknya gitu.
ya. Yang di-input itu ID kategori produk, tapi yang ditampilkan di halaman view adalah nama kategori produk gitu. Nah, tabel pesanan juga sama penjelasannya. Tabel pesanan berrelasi ke tabel produk gitu. Cuman yang disimpan ke dalam tabel pesanan adalah ID dari produk tersebut. Tetapi yang ditampilkan di dalam tampilan view dari tabel pesanan adalah si nama produknya gitu ya, teman-teman. Atau teman-teman mau nampilkan kode produknya juga nggak apa-apa gitu ya. Oke, kalau udah ini database-nya nggak usah diapa-apain, udah ada isinya juga. Silakan nanti teman-teman tinggal tampilin aja datanya gitu ya. Ingat, tiga table ini saling berelasi gitu. Jadi teman-teman kalau mau menampilkan kategori produk, yang ditampilkan itu namanya. Tapi untuk menyimpan datanya itu berupa ID-nya gitu ya. Oke, kalau udah, silakan teman-teman buka VS Code-nya. Terus teman-teman buka folder Laravel-nya. Di sini ada directory C, SAM, htdocs, Arc 2, Laravel. Nah, balik lagi ya. Di sini ada 3 kelas ya, videonya untuk 3 kelas langsung. Tetapi nanti codingannya sama. Silakan teman-teman masing-masing buka folder praktikumnya untuk TI8 All Shop, untuk SI1 e-commerce, untuk SI12 itu penjualan. Nah, kita pakai yang e-commerce saja ya teman-teman ya. Tapi cuman beda di nama projectnya aja gitu. Nanti isinya teman-teman boleh samain untuk kodenya. Oke, ini dihapus dulu yang sebelum-sebelumnya. Nah, kalau sebelumnya kita hanya membuat kita hanya main-main di folder controller, folder root, dan juga folder view ya. Itu pertemuan ke-10. Nah, di pertemuan ke-11 kita menambahkan satu folder, yaitu folder model. Jadi setelah user mengakses aplikasi Laravelnya, terus dia mengakses root-nya nih. Root. Nah, root ini mau diarahkan kemana? Mau langsung diarahkan ke tampilan view-nya, atau langsung ke tampilan controller gitu. Nah, karena kemarin di pertemuan 10 ke controller dulu, jadi controller. Nah, nanti dari controller, dia ke model terlebih dahulu. Gitu. Nanti dari model baru ke tampilan view-nya gitu. Nanti dari view baru ke tampilan web browser atau user. Kayak gini teman-teman. Atau ini antara model dan controller bisa dibalik ya. Root, model, controller, view gitu. Kayak gitu teman-teman. Oke. Jadi yang harus kita bikin terlebih dahulu adalah folder controllernya. Folder modelnya gitu. Kita belum punya folder model soalnya. Kita sudah punya folder controller produk, kita sudah punya view produk, kita juga sudah punya root dari produk ya, yang kita simpan, kita gabungkan ke dalam routing group, yaitu admin namanya. Tapi kita bikin dulu di sini yang namanya model produk. Nah, cara bikin model produk gimana? Teman-teman bisa baca PDF yang disediakan di sini, scroll ke bawah. Di sini ada cara membuat model produk dengan kita mengetikkan yang namanya PHP artisan make model, terus ditulis nama modelnya produk gitu. Ya udah, teman-teman boleh buka VS Code-nya, nyalakan terminalnya. Kita ketikkan di sini PHP artisan make model produk. Oke, kita bisa buka file atau folder produk ini di dalam folder app, folder models, terus ada file produk gitu. Nah, di sini sudah dibuatkan ya teman-teman ya. Di sini sudah dibuatkan. Nah, sebelumnya kan kita sudah mengimport database ya.
Kita sudah mengimport database, tapi kita belum menghubungkannya nih. Nah, di sini ada cara menghubungkannya. Silakan teman-teman masuk ke project-nya, buka file.inp-nya, lalu setting Laravel seperti berikut. Nah, karena kita buka dulu file inp. Nih, di sini file.inp. Terus teman-teman cari yang DB connection. Nih, yang ini ya. Nah, karena kita masih di dalam localhost, untuk DB connection-nya tetap sama MySQL, DB host dan portnya tetap sama. Nah, yang dibedakan itu adalah di nama database-nya. DB database-nya, kalau teman-teman tadi kan kita buat di awal itu nama database-nya DB underscore e-commerce ya. Jadi di sini kita ganti DB underscore e-commerce. Nah, kalau teman-teman nama database-nya DB penjualan misalnya, ya udah teman-teman di situ tulisnya DB penjualan. Terus kalau all shop sama, tulis saja di sini all shop. Kayak gitu teman-teman. Oke. Lalu kalau udah untuk username-nya tetap root ya. Terus untuk passwordnya ini balik lagi ke settingan SAM teman-teman. Kalau di SAM teman-teman kasih password, silakan ditulis password SAM tersebut gitu supaya bisa mengakses database-nya. Tuh. Tapi kalau misalnya nggak ada password ya udah dikosongin aja kayak gini. Oke, sekarang database sudah terhubung. Selanjutnya kita balik ke model ya. Kita balik ke model. Di model ini kita bisa menuliskan atau kita bisa menghubungkan nama table yang mau kita tampilkan datanya gitu. Jadi di sini kita bisa menuliskan yang namanya protect. Terus kita tulis nama table yang mau kita tampilkan datanya di dalam tampilan view. Kita bisa tulis di sini nama tabelnya produk. Lalu kita simpan ke dalam variabel table. Kayak gini teman-teman. Oke, kalau udah, karena tadi table produk menghubungkan antara table produk berelasi dengan table kategori produk. Nah, dan juga table produk berelasi dengan table pesanan gitu kan. Kita dapat melindungi primary key-nya dengan menggunakan protect. Terus kita kasih sini variabel primary. Primary key-nya ID gitu. Kita cek di sini di database primary key-nya ID ya. Gitu. Oke. Selanjutnya di sini kita tuliskan codingan yang ini nih. Nah, codingan variable ini berfungsi untuk menuliskan kolom-kolom table produk gitu dengan menggunakan metode variable atau metode eloquent gitu. Metode eloquent variable gitu. Nah, apa sih itu eloquent di Laravel? Nah, eloquent merupakan salah satu fitur Laravel yang dapat dimanfaatkan untuk mengakses dan memanipulasi data yang tersimpan di dalam database gitu. Jadi di sini kita tuliskan perintah variable. Kita tuliskan perintah variable, lalu kita tulis kolom-kolom dari table produk itu sendiri gitu. Sebelumnya kita tambahin di sini protect ya. Nah, jadi teman-teman hanya boleh mengisi data kolom yang ada di dalam si variable ini gitu. Misalnya nih, gua ngisi di sini kode gitu kan. Nah, terus teman-teman nanti di kolomnya ketika teman-teman input data, teman-teman menambahkan kode dan juga nama gitu. Nah, nanti yang masuk ke dalam table produk itu hanya kode doang gitu. Kenapa hanya kode doang? Ya karena di dalam metode eloquent variable ini kita hanya menuliskan kode di sini gitu.
kecuali di bawahnya kita kasih di sini nama. Baru nanti si nama itu masuk gitu. Kalau misalnya di sini nggak kita tulisin nama, berarti namanya nggak masuk ke dalam database table produk gitu. Oke, kita lihat di sini. Di tabel produk mempunyai kolom sebanyak, bentar ini bergeser. Sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebanyak 8 kolom. Ya udah kita tulis 8 kolomnya. Yang pertama kode, yang kedua nama, tiga harga jual, harga beli, stok, min stok, deskripsi, dan juga kategori produk ID. Ada. Kita tulis harga jual. Urutannya sama dengan kolom yang ada di dalam tabel produk ya. Harga beli. Terus stok. Min underscore stok. Selanjutnya deskripsi. Terus selanjutnya kategori skor produk skor ID. Oke, kalau udah kita cek kembali apakah sudah betul. Di sini ada 8. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, benar ada 8. Di sini juga ada 8 ya, teman-teman. Oke, sekarang nama kolom yang ada di dalam Eloquent Label ini sudah ada 8 sesuai dengan yang ada di dalam tabel produk. Oke, selanjutnya tadi kan teman-teman bisa lihat ya sendiri gitu. Di sini tabel produk membutuhkan ID dari tabel kategori produk, yang dimana ID tersebut ada di dalam tabel kategori produk. Nah, berarti kita harus menghubungkan antara tabel produk dan kategori produk di dalam kodenya gitu. Nah, untuk itu teman-teman boleh buat dulu di sini model kategori produknya. Caranya sama. Make PHP Artisan make model kategori produk kayak gini. Ya, K-nya gede, P-nya gede. Kalau udah, enter. Oke. Kalau misalnya udah, teman-teman boleh balik lagi ke codingannya. Kalau misalnya udah, teman-teman hubungkan antara model produk dan juga model kategori produk. Walaupun model kategori produk ini belum ada isinya ya, tapi kita hubungkan dulu aja, karena nanti akan kita isi di sini. Kita hubungkan model produk ini ke dalam model kategori produk nih, si nama kelas ini. Cara menghubungkannya gimana? Kita buat yang namanya method atau function. Public function. Kita kasih nama fungsinya kategori underscore produk. Oke. Di dalam function kategori produk, kita bisa kasih perintah untuk menghubungkan ke dalam kelas model kategori produk. Caranya, return this, gunakan metode belongs to. This belongs to. Nah, kita arahin ke model mana atau kelas mana? Kita bisa mengarahkan ke dalam kelas kategori produk. Oke, sekarang kita sudah menghubungkan antara model produk dan juga model kategori produk, teman-teman. Oke, selanjutnya gimana? Selanjutnya kita tinggal menampilkan data-data yang ada di dalam tabel produk gitu. Nah, di sini kita balik lagi ke database. Kolom yang ada di dalam tabel produk mempunyai kolom kategori produk underscore ID, di mana data ini dibutuhkan dari tabel kategori produk. Nah, di sini kita bisa menggunakan yang namanya query builder, yaitu join. Inner join gitu, sama kayak praktikum kita yang sebelumnya tuh yang pakai PHP natif, kita menggunakan inner join di modelnya, sama di sini juga kita menggunakan inner join di modelnya gitu.
Kita bisa bikin di sini sebuah metode atau function yang berfungsi untuk menampilkan seluruh datanya. Public function get all data, atau teman-teman mau kasih nama tampil juga nggak apa-apa. Ini berarti mengambil seluruh data dari tabel produk. Lalu teman-teman silakan buat variabel untuk menyimpan query buildernya atau query SQL-nya. All data. Nah, di sini teman-teman gunakan metode db. Terus tuliskan di sini table. Nah, dari table mana mau kita ambil datanya? Nah, di sini karena modelnya model produk, jadi kita tampilkan table produk. Oke, teman-teman perhatikan. Di sini ada tulisan DB. Mungkin nanti di codingan teman-teman error ya. Nah, kalau teman-teman error, teman-teman silakan tambahkan ini di atasnya. Use illuminate support facades atau facades gitu. /db gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau udah, silakan teman-teman lakukan inner join antara table kategori produk dengan table produk gitu. Caranya gimana? Caranya gini. Kita sudah tulis nama table produk kan. Nah, sekarang kita join dengan table kategori produk. Oke. Kalau udah, di sini teman-teman boleh tulis nama kolom kategori produk ID yang ada di dalam tabel produk gitu. Tapi kita panggil dulu di sini produk, terus ketikkan titik. Nah, kita tulis nama kolom yang dimana kolom tersebut membutuhkan data dari tabel lain. Nah, kolom yang membutuhkan data dari tabel lain adalah kolom kategori produk underscore ID. Ya udah kita tulis di sini. Kategori produk underscore ID. Sip. Kalau udah, tinggal kita kasih teman-teman di sini. Lalu, oke teman-teman. Lalu di sini kita tuliskan tabel kategori produk, di mana kita ambil kolom namanya untuk kita tampilkan nanti di dalam view produk teman-teman. Oke, jadi itu dia inner join-nya antara table produk dengan kolom kategori produk underscore ID dengan table kategori produk terus dengan kolom ID, sorry, ini dengan kolom ID teman-teman, bukan nama, ini dengan kolom ID. Karena kalau kita lihat di database-nya, di relasinya, kolom kategori produk ID ya ini kan foreign key, terus dia dihubungkan dengan primary key yang ada di dalam tabel kategori produk. Nah, primary key yang ada di dalam tabel kategori produk itu adalah kolom ID gitu teman-teman. Sorry. Nah, baru di sini kita tinggal select. Tadi tabel mana yang mau ditampilin datanya. Kita kan mau menampilkan seluruh data tabel produk kan. Ya udah kita tulis saja di sini tabel produk. Terus titik tanda bintang. Nah, tanda bintang ini artinya menampilkan seluruh data ya. Terus yang kedua, kita mau menampilkan kolom nama dari tabel kategori produk. Ya udah, kategori kutip kategori underscore produk. Ya, ini tulis nama tabel kategori produknya. Terus tinggal diambil kolomnya, yaitu nama. Nah, kolom yang mau ditampilkan di view produk. Lalu kita bisa aliaskan menjadi nama underscore kategori. Ya, kayak gini. Lalu kalau udah, tinggal teman-teman kasih metodenya get. Karena kita mau menampilkan seluruh data. Nah, kalau udah, tinggal kita kembalikan
data yang disimpan di dalam variabel ALDATA. Oke, jadi untuk model cukup selesai sampai sini. Selanjutnya silakan teman-teman ke product controller. Oh bentar, sini ada error, kenapa? Oh kurang titik koma, sorry. Oke, teman-teman ke product controller. Nah, di product controller yang pertama adalah kita akan menggunakan codingan atau menggunakan function atau metode yang ada di dalam kelas model produk gitu. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita harus panggil model produknya. Caranya use, terus kita tulis directory produknya, di mana file produk model tersebut disimpan. Nah, direktorinya adalah ada di file atau folder app, terus folder model, terus adanya di file produk.php. Ya udah, silakan teman-teman ketikkan app model, terus tuliskan filenya, file produknya, produk. Nah, ketika teman-teman sudah memanggil kelas produknya atau file produknya, di sini teman-teman bisa pakai kelas produknya, gitu. Caranya gimana? Caranya kita panggil aja kelas dari model produk tersebut dengan ketikan new produk. Lalu kita simpan kelas ini ke dalam sebuah objek baru atau kelas baru. Kita simpan ke dalam variabel prod misalnya. Lalu kita simpan ke dalam variabel produk ini. Oke. Kalau udah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita kirim data yang ada di model ini, ya, yang ada di dalam function get all data ini, ke dalam controller produk gitu. Lalu setelah datanya kita kirim ke dalam produk controller, datanya kita kirim kembali ke dalam view produk gitu. Caranya gimana? Nah, di sini kan kita sudah panggil kelas produk ya dari model produk. Nah, di dalam kelas produk, kalau teman-teman perhatikan, ini kan kelas produk nih. Nah, kelas produk ini isinya ada function get all data, di mana function get all data berfungsi untuk menampilkan seluruh data produk beserta kategori produknya, itu dari kolom nama. Nah, ya udah. Di produk controller, teman-teman tinggal kirim aja function get all data ke dalam view-nya. Caranya gimana? Caranya, silakan teman-teman akses kelas barunya, yaitu si $produk ini. Lalu, teman-teman tinggal panggil function yang ada di dalam kelas produk. Nah, function yang untuk menampilkan seluruh data produk kan tadi namanya get all data. Ya udah, teman-teman tinggal panggil aja function-nya. Get all data. Kalau udah teman-teman tinggal simpan ke dalam sebuah variabel. Cara simpan ke dalam sebuah variabel gimana? Cara simpannya teman-teman silakan tambahkan kutip 2 di sini. Kutip 1, terus silakan teman-teman tuliskan nama variabelnya. Misalnya kita mau menuliskan nama variabelnya itu produk. Ya, lalu kasih tanda panah di sini. Oke. Kalau kita lihat di sini masih ada tanda error. Kenapa ada tanda error? Karena di sini belum kita kasih tanda koma. Jadi kita pisahkan antara yang return view, ya, return alamat file view produk dengan return atau dengan cara mengirim data gitu. Kita pisahkan kodingannya dengan tanda koma. Oke. Sekarang dari controller produk ini sudah dapat mengirimkan data dari tabel produk yang dimana datanya dikirimkan ke dalam view produk. Nah, sekarang kita buka view produknya. Kita buka view produk untuk mengambil data yang dikirimkan dari produk controller. Oke. Kalau teman-teman lihat, praktikum kelas SI1 belum menambahkan tabel. Tapi untuk teman-teman yang lain, kemungkinan sudah ditambahkan tabel ya. Oke, cara menambahkan tabelnya gimana? Cara menambahkan tabelnya, silakan buka folder bahan atau folder adminnya. Di sini tinggal cari file.html. Terus untuk teman-teman SI1, silakan Ctrl F, terus ketikkan main. Seperti ini. Kalau sudah, nanti silakan teman-teman SI1 tutup baris atau codingan line 112 atau 112. Lalu tinggal di copy aja dari line 112 sampai line 613. Copy, pindahkan ke dalam view produk.blade.php. Silakan ditaruh
di dalam sini. Oke, sekarang untuk semuanya, untuk semua kelas praktikum, silakan kalian hapus line 16 sampai dengan line 21. Sorry, 22. Lalu kalian ubah nama tabel di line 14 menjadi produk. Lalu di line 19 kalian ubah menjadi data produk. Oke. Kalau sudah, untuk posisi TR ini, yang TH ini, silakan teman-teman hapus. Lalu untuk di tabel footernya teman-teman hapus juga. Nah, sisakan tabel body yang TR ini, yang tabel data ini, silakan dihapus. Lalu dari tabel row line 33, line 32 ya, ini ya. Ya, line 32 dihapus semua sampai bawah. Oke, stop. Sisakan tag penutup tab body. Oke, sekarang tampilannya seperti ini. Selanjutnya silakan teman-teman tambahkan table header-nya. Jumlahnya sesuai dengan kolom yang ada di dalam tabel produk. Kita hitung ya, jumlahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Oke, silakan teman-teman bikin sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Oke, untuk isinya samain yang ada di dalam kolom, yang ada di dalam tabel produk. Kita tambahin satu lagi, jadi 9 untuk tabel header. Karena di sini kita tambahkan nomor, terus kode, terus nama, habis itu kalau nggak salah harga jual ya, terus harga beli, terus itu stok ya, terus ada minimal stok, lalu ada deskripsi, lalu ada kategori produk. Nah, sebenarnya kalau misalnya teman-teman mau menampilkan beberapa kolom aja, boleh. Tapi nanti teman-teman bikin fitur yang namanya fitur detail ya, kayak kita praktikin kemarin. Oke, untuk T-body-nya, karena di sini ada nomor, mari kita buat nomor berurut secara otomatis gitu, yaitu increment ya. Silakan teman-teman buka di sini PHP, terus teman-teman bikin variabel nomor dengan nilai 1. Lalu di bawah sini silakan teman-teman buka PHP lagi dan panggil variabel nomornya, lalu tambahkan increment plus. Oke. Sip. Kalau udah, kita di sini bikin table data. Nah, data yang kita butuhkan tadi ada sebanyak 9 karena ada nomor 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, di sini kita mau menampilkan data yang dikirimkan dari controller. Cuman, data yang dikirimkan dari produk controller itu berupa array ya. Nih, teman-teman bisa perhatikan, ini berupa array datanya. Oke, nah apa yang harus kita lakukan? Untuk menampilkan data array, kita harus melakukan yang namanya perulangan atau for each. Nah, teman-teman bisa ketikkan di sini for each. Lalu apa yang harus kita for each, gitu kan? Yang harus kita for each adalah variabel produk yang ada di dalam tabel produk controller. Yang ini nih. Nah, ini kalau teman-teman namanya belanja, berarti di view produknya, di for each-nya ini belanja ya. Tapi karena tadi produk, ya udah kita ubah produk. Oke. Oke, kalau sudah di for each produk, kita aliaskan namanya menjadi value misalnya, atau prod. Ya. Nah, untuk end for each-nya, kita nggak taruh di sini teman-teman. End for each-nya kita taruh di luar tag penutup tag. Taruhnya di sini.
Jadi apa yang di for each? Yang di for each adalah data yang dikirimkan dari file produk controller gitu. Oke, sekarang gimana cara mengambil datanya? Cara mengambil datanya adalah yang pertama, teman-teman harus sesuaikan nama kolom yang ada di dalam database. Nah, nama kolom yang ada di dalam database di tabel produk. Kalau misalnya di sini ada underscore, teman-teman tulis underscore. Kalau misalnya di sini ada titik, teman-teman tulis di sini ada titik. Kayak gitu ya. Jadi, caranya itu kayak gini. Kita akan coba cetak dengan PHP Echo. Terus karena header yang pertama ini nomor, ya udah kita cetak nomor sini, dolar nomor. Kayak gini. Nah, masalahnya kalau kita pakai PHP Echo kepanjangan codingannya. Kita bisa ganti PHP Echo-nya dengan tanda menggunakan blade template seperti ini, tanda kurung perawal 2 kali. Kayak gini teman-teman. Ini kenapa masih error? Aku ulang deh. Oke. Nah, untuk setelah nomor apa? Kode kan? Ya udah, kita tulis sini. Kode. Nah, tadi setelah di for each dialaskan kan menjadi $prod kan. Ya udah kita tulis di sini prod kode. Kayak gini ya teman-teman ya. Oke, ini tinggal di copy aja. Untuk pengambilan namanya sesuai dengan yang ada di dalam tabel produk. Sorry. Oke, habis kode ada nama. Habis nama ada harga underscore jual. Habis harga underscore jual ada harga underscore beli. Habis harga underscore beli ada stok. Habis stok ada min underscore stok. Habis min underscore stok ada deskripsi. Sorry, huruf kecil. Habis deskripsi ada, nah di sini nih. Habis deskripsi, seharusnya kan ada kategori produk underscore ID ya. Kategori store produk ID. Nah, tetapi di model kita telah mengaliaskan kolom kategori underscore produk ID menjadi nama underscore kategori gitu. Ya udah, kita ubah di sini. Bukan kategori produk ID lagi yang ditulis. Berarti nama kolom nama underscore kategori. Sip. Udah selesai nih teman-teman. Kalau udah kita coba cek di servernya PHP Artisan Serve. Agak lama ya. Kalau agak lama ya. Nah, ini udah. Habis itu kita klik. Bentar. Oke, kalau udah, silakan teman-teman akses root-nya, yaitu kita root kemarin di grouping root, yaitu admin, akses dashboard. Dan ini backend ya. Nah, udah ada. Coba kita ke master data. Di sini ada kategori produk untuk yang anak praktikum SI1. Untuk anak praktikum SI11 ada table. Untuk anak praktikum T8 kalau nggak salah sama kategori produk juga atau table gitu, lupa. Lihat apakah berjalan? Oke, berjalan ya teman-teman ya. Ini datanya udah berhasil menampil datanya sudah website-nya sudah berhasil menampilkan data dari table produk gitu yang ada di dalam database lokal kita. Kayak gitu teman-teman. Oke. Oke, berarti biar lebih bagus di sini di menunya kita ganti kali ya. Di menunya teman-teman boleh file menu. File menu itu adanya di ini ya. File menu itu adanya di layout ya, kalau nggak salah ya. Di layout,
terus ke menu. Nah, ini kan masih tulisannya master data. Master datanya diganti aja jadi eh, data produk misalnya, atau jadi produk. Nah, ini kan tadi namanya kategori produk, kita ganti jadi produk. Nah, ini kita ganti jadi kategori produk. Kita salin, di bawahnya kita tambahin pesanan. Oke, udah itu aja teman-teman. Nah, sekarang ada tugas sih buat teman-teman. Ada tugasnya gampang. Tugasnya teman-teman cukup menampilkan data dari tabel kategori produk dan juga dari tabel pesanan, kayak gitu. Nah, untuk tabel pesanan, karena di sini di database-nya itu ada eh, relasi dengan tabel produk, berarti di model pesanan itu caranya sama kayak gini ya teman-teman ya. Teman-teman tinggal ubah tabelnya ini jadi pesanan, terus teman-teman tinggal ubah yang ininya jadi tabel produk ya, sama ini juga jadi dari tabel produk kayak gitu. Aliaskannya tinggal diganti aja nama produk. Oke, mungkin itu aja tugasnya teman-teman. Atau biar lebih mudah buat teman-teman, eh, di tabel kategori produk kita coba bikin bareng-bareng ya sekarang ya. Nah, untuk di tabel kategori produk sebenarnya isinya untuk di model kategori produk sebenarnya isinya tuh sama aja kayak gini. Kita bisa copy paste ya. Kategori produk. Oke, ini tinggal kita ganti. Kita ganti dengan nama table yang ada di dalam database. Kategori underscore produk. Benar nggak nama database-nya? Oke, benar. Lalu di sini karena di kategori produk cuma ada kolom nama, ya udah kita cukup di sini tulis aja kolomnya kolom nama. Udah cukup kayak gini doang. Terus selanjutnya bentar. Selanjutnya kita coba bikin function get all data di sini. Terus ininya tinggal kita ganti, oke, db-nya kita tambahin deh. Sip, ini tinggal kita ganti kategori underscore produk. Terus kalau nggak salah di sini ada deh, coba bentar. Kategori produk. Mana ya kategori produk? Nih, ini ada nih. Di sini kita bikin function produk. Oke. Ini buat di atasnya ya, ini buat di atasnya. Nah, di atasnya ini kan kategori produk, ya kan? Ini kan menghubungin antara uh, function yang tadi ini kan menghubungin antara model produk dengan kategori produk. Sekarang kita gantian. Ini kategori produk ini kita hubungkan ke produk, ke model produk. Gitu. Ini kita ganti jadi produk. Oke, berarti bukan belongs to, ini has money. Has money. Oke, ini fungsinya untuk mengarahkan ke model produk ya. Tinggal dibalik doang kayak tadi. Terus untuk cara nampilin semua data dari tabel kategori produknya, teman-teman cukup tinggal select doang. Berarti ini nggak usah pakai join ya, joinnya dihapus. Tinggal select doang, ini juga dihapus. Sebenarnya gini doang. Ini untuk codingan model kategori produk, kayak gitu teman-teman. Oke, sorry teman-teman. Seharusnya di sini tuh bukan produk ya, tapi nama tabelnya. Kategori, kategori underscore produk. Oke, berarti ini model dari kategori produk udah selesai. Selanjutnya teman-teman tinggal ambil function get all datanya di controller kategori produk gitu.
ambil datanya ke dalam kategori controller atau kategori produk controller, terus tinggal teman-teman tampilin ke dalam view kategori produk. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke. Sekian video praktikum untuk minggu ini. Kalau misalnya masih ada yang kurang jelas silahkan ditanyain. Terus untuk deadline tugasnya, karena ini diupload di hari Senin, berarti deadline tugasnya ditunggu sampai Senin minggu depan. Kayak gitu ya teman-teman ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.